Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan teori terbaru dari Presiden Sudrun. Pedang adalah salah satu senjata paling umum di dunia One Piece. Namun, sangat sedikit pedang yang bisa menjadi pedang hitam. Karena pedang hitam adalah pedang yang paling tinggi tingkatannya. Sepanjang seri, hanya Ryuma Shimotsuki dan Dracul Mihawk yang memiliki pedang hitam dan mampu menggunakannya. Tidak mengherankan, kedua pendekar pedang ini umumnya dianggap sebagai dua petarung terkuat sepanjang masa. Roronoa Zoro yang merupakan tangan kanan Luffy dan kru pertama bajak laut topi jerami ini bertujuan untuk mencapai dan melampaui mereka. Karena itulah para penggemar One Piece berspekulasi bahwa Zoro akan mendapatkan pedang hitam di masa depan. Namun untuk sebuah pedang menjadi pedang hitam bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, kita akan mencoba membahasnya dengan mengelaborasi penyebab pedang hitam dan perbedaannya dengan pedang biasa. Menurut pembuat pedang terkemuka, Kozaburo Shimotsuki, pedang atau terutama pedang yang paling kuat itu memiliki kepribadiannya sendiri. Misalnya seperti pedang Susui yang memiliki kepribadian temperamen yang membuatnya lebih sulit untuk dikuasai. Berbeda pula dengan pedang Enma yang memiliki kepribadian yang paling bermasalah dari semuanya. Pedang itu menguji pemiliknya dengan menguras haki mereka. Jika penggunanya tidak cukup kuat, maka pedang itu akan secara fatal mencuri semua haki mereka dan meninggalkan mereka tanpa energi. Karena itulah tidak semua orang mampu menggunakan pedang ini jika mereka tidak memiliki kemampuan haki yang dahsyat seperti Oden dan Zoro. Jadi sebenarnya penyerapan berlebih haki dari pedang Enma bukanlah sebuah hal yang buruk, melainkan sesuatu yang memang terjadi untuk meningkatkan serangan si pengguna. Menurut Kozaburo, pedang memilih pengguna yang paling sesuai dengan kepribadiannya. Untuk menggunakan pedang dengan benar, seorang pendekar pedang harus terlebih dahulu mengetahui kepribadiannya dan beradaptasi dengannya. Jika pendekar pedang memiliki kekuatan yang diperlukan, dia akan lebih mudah menangani kepribadian pedang tersebut. Nyatanya, Oden mampu menggunakan pedang Enma seolah dalam mengayunkan pedang tersebut sangatlah enteng, meskipun pedang Enma menghisap haki Oden. Sebaliknya, Zoro yang mewarisi pedang yang sama mengalami masalah dengan pedang tersebut. Untuk sepenuhnya menyenangkan Enma, bajak laut berambut hijau itu melepaskan semua hau suku haki dan buso suku haki miliknya, yang memungkinkannya menggunakan pedang Enma dengan benar. Baru-baru ini, Zoro telah diperlihatkan menggunakan pedang Enma dengan mudah tanpa perlu menggunakan hakinya. Oleh karena itu, kemungkinan besar dia sekarang telah menguasai pedang Enma seperti halnya Oden. Pedang yang dialiri oleh Busosoku Haki meningkatkan ketangguhannya serta menjadi hitam. Setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, pedang bisa menjadi hitam secara permanen. Pedang ini dikenal sebagai Black Blades dan berada pada level yang berbeda dibandingkan dengan pedang yang hitam karena dialiri Busosoku Haki. Pedang yang dikenal sebagai Black Blades terkenal karena kekerasannya yang sangat mengesankan. Selain itu dikatakan bahwa mereka tidak akan bengkok 1 inci pun, bahkan jika dinosaurus yang menginjaknya. Ada pepatah mengatakan begini, meskipun tidak semua bilah adalah pedang, akan tetapi semua pedang adalah bilah. Faktanya, senjata Shirohige yaitu Murakumogiri adalah salah satu dari 12 pedang kelas tertinggi, meskipun bukan pedang yang sebenarnya, melainkan sebuah naginata.
Dikatakan bahwa daya tahan Murakumogiri yang luar biasa memungkinkan Shirohige untuk menyalurkan kekuatan penuh hakinya. Oleh karena itu, jelas bahwa di One Piece, sebuah senjata membutuhkan tingkat kekerasan tertentu agar pemiliknya dapat menggunakan kekuatan penuhnya melalui senjata tersebut. Dengan demikian, senjata yang tidak memiliki tingkat kekerasan tertentu akan pecah jika disalurkan dengan kekuatan yang tidak bisa senjata tersebut tangani. Fakta bahwa kekerasan dan daya tahan tempur pedang hitam dinyatakan tak tertandingi, hal itu menekankan bahwa kekuatan luar biasa dari pedang hitam mengangkat pedang hitam pada tingkatan paling tinggi. Sejauh ini hanya 2 karakter One Piece yang mampu mencapai prestasi luar biasa dengan mengubah pedang mereka menjadi pedang hitam permanen. Yang cukup menarik, keduanya sangat terhubung dengan Zoro. Ryuma adalah seorang samurai legendaris asli Wano. Dia seorang diri melindungi wilayah itu dari serangan bajak laut dan bahkan naga langit sekalipun. Karena ilmu pedangnya yang tak tertandingi kala itu, ia dikenal sebagai dewa pedang dari Wano. Pada masanya, Ryuma dianggap sebagai prajurit terkuat di dunia. Tanpa sepengetahuannya, orang-orang menjulukinya sebagai raja karena dia menjadi orang nomor 1 di semua petarung. Statusnya yang sangat besar sampai-sampai disamakan dengan Joy Boy, sang legendaris One Piece. Bahkan ratusan tahun setelah kematiannya, prestasinya masih dianggap luar biasa di mata dunia. Meskipun Wano diberkati dengan samurai hebat lainnya seperti Kozuki Oden, orang-orang masih menganggap Ryuma sebagai orang yang layak disebut pahlawan terbesar Wano. Ryuma yang tak terkalahkan mati di usia 47 tahun. Ia tiba-tiba terjangkit penyakit yang ternyata berakibat fatal baginya. Ratusan tahun kemudian, Gekko Moria mencuri mayat Ryuma dan meminta Dr. Hogback memasukkan bayangan Brook ke dalamnya yang mengubah mayat itu menjadi zombie. Beberapa waktu kemudian, Zoro bertemu dengan zombie tersebut. Singkat cerita, setelah pertempuran sengit, Zoro mengalahkannya. Terkesan dengan kekuatan Zoro, roh Ryuma sebelum menghilang selamanya menawari Zoro pedang Susui miliknya. Ryuma percaya bahwa jiwa pedang akan dengan senang hati mengabdi di bawah orang yang mengalahkan pemilik sebelumnya. Setelah menggunakan pedang Ryuma dalam banyak pertempuran, kru pertama dari bajak laut topi jerami ini mengembalikan pedang Susui ke Wano yang dianggap sebagai harta nasional. Sejak awal seri One Piece, Zoro telah menetapkan Dracula Mihawk sebagai lawan terakhir dan terhebat sampai dia menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Faktanya, Mihawk saat ini adalah pendekar pedang terkuat di dunia dan dia dianggap setara dengan Akagami no Shanks yang merupakan salah satu dari 4 Yonkou karena Shanks adalah seorang ahli pedang. Mengingat bahwa Mihawk adalah pendekar pedang terkuat di dunia, dia tersirat lebih kuat dari Shanks yang memiliki kekuatan luar biasa dengan hakinya yang cukup kuat untuk mengintimidasi Laksamana Ryokugyu. Terlepas dari Mihawk yang dianggap setara dengan Yonkou, mereka merupakan rekan yang sama-sama terkenal akan kekuatannya di dunia baru. Mantan anggota Seven Warlords of the Sea, Dracula Mihawk bersama dengan Crocodile baru-baru ini mendirikan Cross Guild, sebuah organisasi baru yang dengan cepat memperoleh popularitas dengan pengaruh politik di dunia. Peristiwa ini sangat mengejutkan dunia One Piece. Namun, status Dracula Mihawk di organisasi Cross Guild ini adalah sebagai kru dari Yonkou Bagi. Ini menyiratkan bahwa Mihawk bisa saja menjadi Yonkou jika dia mau. Dia hanya memilih untuk tidak mendapatkan status seperti itu. Bahkan Shirohige, sang manusia terkuat di dunia, mengakui bentrokan antara Mihawk dan Shanks sebagai pertempuran legendaris. Perkelahian sengit ini bergema di seluruh Grand Line.
Majalah One Piece baru-baru ini mengungkapkan bahwa persaingan antara Shanks dan Mihawk adalah analogi antara Goldie Roger dan Shirohige. Apalagi struktur kedua duo ini kurang lebih sama. Seperti Ryuma, Mihawk juga mampu membuat pedangnya menjadi pedang hitam permanen dan dia juga mengajari Zoro cara menggunakan haki. Bahkan ayunan pedang Mihawk saja sudah cukup kuat untuk benar-benar membelah gunung es raksasa dan menghancurkan serangan batu meteor Admiral Fujitora yang bahkan Zoro pun hanya bisa membelahnya saja. Terlepas dari kekuatannya yang luar biasa ini, Mihawk juga dapat menggunakan Yoru dengan cukup anggun untuk membelokkan arah peluru yang ditujukan padanya hanya dengan sedikit sentuhan pedang. Di One Piece, pedang yang diberi nama penciptanya disebut Meito. Mereka semua cukup terkenal dan diberi peringkat berdasarkan tingkat kualitasnya. Namun semua itu tergantung pada penggunanya. Peringkat pedang bisa dinaikkan lebih tinggi dari peringkat aslinya. Pedang Yoru milik Mihawk yang tidak hanya menjadi pedang hitam permanen, tetapi juga dinyatakan sebagai pedang terkuat dari semua tingkatannya. Bahkan melampaui pedang Susui milik Ryuma. Yang cukup menarik disebutkan bahwa tidak ada orang lain selain Mihawk yang mampu menggunakan pedang Yoru ini. Mengingat menggunakan pedang Enma saja yang belum menjadi pedang hitam permanen memerlukan kekuatan yang tinggi dari penggunanya. Apalagi pedang Yoru yang sudah menjadi pedang hitam, bisa dibayangkan seberapa tinggi kekuatan Mihawk. Dia adalah pendekar pedang terkuat di dunia saat ini, bahkan melebihi Shanks dan Ryuma. Selain itu, dia menjadikan pedang Yoru menjadi pedang hitam permanen yang sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menggunakannya. Pedang Yoru menjadi bilah yang sangat tangguh sehingga memungkinkan Mihawk untuk menyalurkan kekuatan penuhnya tanpa rasa khawatir. Mengingat kekuatan Mihawk yang sangat besar, impian Zoro untuk menjadi pendekar pedang terkuat tampaknya menjadi tujuan yang sulit. Namun, setelah Zoro membuka tahap superior haki miliknya dan menguasai Enma, bajak laut berambut hijau itu pun semakin dekat dengan pertarungannya melawan Mihawk. Mungkin nanti selama pertarungannya dengan Mihawk, Zoro dapat membuat salah satu pedangnya menjadi pedang hitam permanen atau bahkan membuat ketiga pedangnya menjadi pedang hitam permanen yang tentunya akan melampaui mentornya. Dengan One Piece memasuki endgame-nya, momen menarik ini perlahan akan mulai dimunculkan oleh Oda. Apakah kalian berpikir bahwa Zoro akan mencapai pedang hitam permanen untuk bertarung dan melampaui Mihawk? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.